progress.在现场有经过感、有震动感，它不干净，这方面比较安全。The mining industry today is at the crossroads of innovation and digital transformation. Apart from energy scarcity, market volatility, and cost pressures, there are challenges associated with infrastructure flexibility, operational efficiencies, and worker safety. Adoption of digital technologies to leverage the power of data and the right mix of connectivity solutions will be the key for success and competitive advantage. Capgemini's Mines with an Edge solution in 5G can help transcend many of the challenges. Move towards autonomous mining operations with real-time visibility of on-field data. Edge analytics for safety and emergency handling. Zero-touch provisioning of new nodes for seamless mine expansion. Predictive analytics using machine learning for improved operational efficiency, reduced downtime, and enhanced worker safety. Mines today operate numerous fixed and mobile assets loaded with hundreds of sensors, thus demanding speedy network and high bandwidth to enable seamless operations in near real time. In this demo, we showcase an autonomous haul truck fitted with onboard sensors that keep communicating with other equipment over 5G, while effortlessly bypassing obstacles between loading and dumping points. Cameras deployed in the field continuously transmit the video feed to the remote command center over the 5G network. The complete operation is managed from the 5G Edge or Multi-Access Edge Computing, MBC, which takes care of scheduling, routing, real-time decisions, and tracking requirements. Dynamic dashboards provide real-time insights from field data, alerts, and monitoring for safety. For exceptions requiring human intervention, switch to manual control is possible from the command center itself. 5G's promise of high throughput makes it possible to reliably handle voluminous transfer of image and sensor data, which is critical to the success of such remote operations. 5G also improves the collaboration between planning and execution units. For instance, by leveraging AR and VR technologies, 3D block models from a production plan can be sent to drill operators to increase the efficiency of the edge without compromising performance.
5G simplifies connectivity deployment by combination of connectivity solutions employed for multiple use cases involving image and data analytics, be it indoor or outdoor operations. Furthermore, high throughput, low latency, and wide area coverage offered by a 5G network helps in optimizing operational visibility and traceability, and ease the PIC support data continuity for rail and road transportation corridors. This gives the ability to have a holistic view of the operations and manage a unified operating model from a command and operation center. At Capgemini, we have engineered an industry-standard 5G Edge platform that enables zero-touch provisioning and internode federation to support seamless mining expansion. Distributed Edge Cloud Architecture further optimizes the process flow with edge orchestration. For example, 5G enables development of real-time self-learning AI models by retrieving large amounts of data necessary for critical cost reduction via predictive maintenance and process optimization. The network slicing capability of 5G enables security and prioritization of services based on its criticality, quality of service, configuration. Capgemini is a leader in digital transformation with a unique understanding of the 5G ecosystem and how it impacts digitalization. With the transformative potential of 5G mining, mission-critical, and asset-intensive industries, we are committed to helping our clients stay in the global forefront of digital transformation.在现场有颠簸感、有震动感，很不安全。这方面比较安全。我叫王超林，我在洛德集团三道庄矿区工作8年了。只要赶紧追好啊！当然这样不难。估计有点忙。做好啊！刚刚讲，看新闻看到那个矿区出大事故了，肯定会担心啊，也不害怕，就感觉心很难受。
在这矿山上工作的，人在上面看不到危险，下面随时都会塌陷。有一次在北京路忽然间就是掉下来一个大石头，当石头离我也是很近的时候，忽然间石头砸到我上面。如果说当时石头砸在自己身上，家人该怎么办？现在就是有武警嘛，那是危险，都已经是过去的事。啊，video 呢？现在也就是像这样坐在这个空调房里面进行远程操作这个机械。这边动一下，跟那边都直接动一下，和现场操作没有什么区别，完全应该可以把它保证，家人也比较放心。我们方是一个很有特色的意识响应造成的这个采工区，在没有进行无人勘察的技术之前，我有些塌方的，就造成了一些很大的一个安全隐患。由于用了5G 的通讯技术以后，感觉这个5G 的这个延时的特点很适合在我们无人放生的这个需求。人已经感觉不到这种延时了。我们现在有40台纯电动无人车在进行运输，其中有30台是无人驾驶的纯电动运输车。我们的车速从以前的时速的15公里提升到30公里每小时，所以整个的运营效率受到大幅的提升。整个的这个生产效率应该提升了30%左右。到目前为止吧，我们整个这个矿山是全球第一家运用了5G 技术做成的正式使用的一个无人矿山，在国际包括中国都是最领先的。我相信5G 在未来的这个无人开采的领域，可以迅速的扩大到全球的矿山开采领域。这里深入地底300米，眼前是纵横黑暗通道，耳中是不眠不休的机器嘈杂，鼻中是弥漫四溢的粉末灰尘，脚下是一步一坑洼的维尼黑水。这里没有光，没有时间，没有一切我们热衷的精致、舒适、明亮、便捷。从这里，每一天下班回家，都是珍贵的团聚。矿井下工作艰苦是习以为常的，但最大的挑战是安全。任何一次小小的失误，都有可能造成难以想象的后果。排水作业以前靠人工巡查、人工记录，现在靠先进的技术、智能化的设备来记录、存储、分析、预防。矿下生产各个环节数据、资料的准确性和工人的安全性都更有保障。现在，因为有了华为携手精英数智及微科组面共同打造的煤矿大脑，在任何地方都可以对井下的情况了如指掌。这里是中国5800多座煤矿中的一座，每天便有上千吨煤炭被不眠不休地从深达数百米的地底开采出来，运往全国，保证工业生产、日常生活、科技发展的每一处需求。科技发展日新月异，普惠我们，而我们也让智慧的力量为各行各业的安全高效保驾护航。Oke, tadi beberapa video ya terkait dengan penerapan 5G dan juga mungkin di embed ke dalamnya ada AI
AI yang dipakai untuk membantu para penambang ataupun manajemen pengelolaan tambang tadi kita bisa lihat di video tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Selamat sore, Pak. Ya, suara saya cukup jelas terdengar? Cukup jelas, Pak. Anggap aja tadi Anda sedang nonton film apa ya? Kalau film Cina biasanya film silat atau yang sejenisnya kali ya. Ya anggap aja seperti itu, tapi banyak sekarang sudah banyak sekali kemajuan 5G ataupun AI yang ada di Cina ini diterapkan ke dalam berbagai macam industri ya. Tadi saya perlihatkan itu yang tambang. Kenapa tambang? Karena seperti yang kita ketahui tambang itu pekerjaannya cukup beresiko, tadi sudah disampaikan oleh naratornya, dan juga yang jadi operator eskavator tadi pekerjaan mereka itu cukup beresiko, bahkan sampai dengan kehilangan nyawa, dan bisa jadi berangkat kerja nggak pulang, ya artinya berangkat kerja kemudian terjadi accident, jadi kecelakaan, yang tadinya harusnya pulang ke rumah malah diantar ke kuburan. Nah itu ditambang bisa kejadian seperti itu ya. Resikonya tinggi, kemudian tekanan pekerjaannya juga tinggi, targetnya juga target pekerjaannya cukup tinggi, karena mungkin ya kayak batu bara itu kan ada target ya, ada target dia harus hauling, dia harus di load ke dalam ponton dan harus dikirimkan, itu perlu waktu yang cukup cepat agar batu bara ini tidak lama di jalan atau tidak lama di tempat penumpukan, karena kalau semakin lama konon katanya kualitasnya akan semakin menurun. Nah itu konon katanya seperti itu, saya juga tidak tahu seperti apa nyatanya, tapi kalau melihat tadi pentingnya peningkatan proses dalam industri pertambangan batu bara, ya sudah pasti mereka tidak mau ada kinerja yang menurun sehingga berefek kepada hasil produksinya mereka seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan teknologi mereka berharap itu bisa ditingkatkan, dan mungkin harga jualnya ataupun juga kualitasnya bisa dipertahankan. Oke, kita hari ini mulai masuk ke materi ya. Tadi sebenarnya di depan itu juga materi yang kita lihat nanti ada hubungannya dengan yang akan kita lihat dalam slide. Saya share screen ulang sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Tadi juga kita sebenarnya sudah dengar ya beberapa motivasi terkait dengan kenapa perlu 5G. Kenapa orang atau perusahaan tadi menggunakan 5G sebagai tulang punggung koneksi atau tulang punggung komunikasi data yang mereka gunakan di pertambangan sampai dengan di HQ. Anggap aja mereka tadi pusat kendalinya ada di HQ, ada di headquarters. Nah, tadi ada disebut sebenarnya kenapa harus pakai 5G. Ada tadi sempat disinggung, salah satunya itu adalah kemampuan 5G ini untuk mengirimkan data dengan throughput yang besar, tapi dengan latensi yang kecil. Sehingga pertambangan tadi itu bisa dilihat dengan lebih jelas ya, dengan lebih baik, dan juga data yang mengalir itu benar-benar real time, ya almost near real time lah, nggak real time banget, mungkin ada delay tapi amat sangat kecil sekali, delaynya sangat kecil sekali, sehingga bayangkan batu yang jatuh tadi itu kan hitungannya sepersekian detik ya, kalau misalkan batunya jatuh kemudian kita baru nyadar gitu sudah kena ke eskavator, ya
almarhum bisa kalau misalnya ada manusianya di situ ya. Tapi kalau tadi kan unmanned semua ya, maksudnya dikendalikan secara jarak jauh. Jadi ya mungkin yang perlu diantisipasi begitu batunya jatuhan dia bisa memundurkan eskavatornya gitu agar batu tadi tidak mengenai entah bagian vital dari eskavator, misalkan hose atau selang gitu ya, selang oli atau selang apapun sehingga bikin eskavatornya macet, atau mungkin kena kakinya eskavator kemudian sampai patah gitu, lempengan-lempengan kakinya ya, anything accident can be happen in mining field. Dengan kecepatan transmisi tadi itu bisa dicegah atau bisa direduksi. Oke, di course ataupun di perkuliahan 5G ini untuk yang chapter pertama ini diharapkan Anda bisa mendeskripsikan apa saja skenario dalam implementasi 5G, kemudian juga standarisasi protokol 5G, dan juga mungkin bisa mendeskripsikan evolusi dan deployment plan ataupun perkembangan perencanaan dari jaringan 5G. Nah, kita masuk yang di pertama. Nah, ini kemarin juga sempat saya sampaikan kepada Anda. Apa sih 5G itu? Makanan apa sih 5G ini? Binatang apa gitu ya kalau dia binatang 5G. Kemudian kenapa 5G diperlukan? Tadi juga banyak disampaikan ya di video tadi kalau Anda cermati. Saya nggak tahu apakah suaranya cukup jelas atau putus-putus. Video tadi suaranya jelas atau putus-putus? Pecah-pecah, Pak. Pecah-pecah, Pak. Ya, Pak. Oh gitu. Nanti saya kirim linknya saja. Jangan nanti, nanti saya lupa. Mumpung masih ingat, yang mending saya kirim sekarang. Saya kirimkan di chat. Ini Anda bisa, satunya tadi mana ya? Oh ini dia. Atau Anda cari di ini juga ada ya, di dalam YouTube. Nah, 5G itu sebenarnya berupa standar ya, standar, nama standarnya sebenarnya IMT 2020. Ini ditetapkan dulu waktu World Radio Communication Conference. Jadi ada konferensi tentang komunikasi radio, ya ini pasti sinyal radio ya. Mau handphone, mau smartphone, sebenarnya ya itu sinyal radio di dalamnya. Yang diadakan di Jenewa tahun 2015, di mana ITU ini bagian dari PBB yang mengurusi komunikasi, Di sini secara ofisial, secara resmi mengapprove 3 resolusi untuk memfasilitasi riset di 5G dan juga menentukan bahwa 5G ini merupakan nama resmi atau nama lain ya, dari standar IMT 2020. Sebentar, saya coba cek ada informasi lain enggak. Oh, enggak ada. Oke, jadi ini adalah standar IMT 2020 ini kok enggak mau ya? Apa yang harus saya move?
adalah standar IMT 2020. Jadi ada, kalau misalkan Anda suatu saat ketemu istilah standar IMT 2020, ya ini sebenarnya standar 5G. Jadi sama saja kalau misalkan Anda bilang 5G atau IMT 2020. Nah, 5G itu untuk memudahkan saja sebenarnya, untuk memudahkan penyebutan standar-standar. Ya mungkin Anda pernah kenal HSPA atau HSDPA yang dipakai untuk standar data dalam 4G gitu ya. Anda tahunya mungkin 4G gitu, atau 4,5G gitu ya. Atau 3G itu ada apa ya, kalau 3G itu WCDMA, kalau nggak salah ya, WCDMA itu termasuk standar dalam 3G. Jadi tidak masyarakat itu tidak akan kesulitan menyebut nama standarnya. Ya mungkin salah satu tujuannya seperti itu, dibuat yang simpel. 4G, 5G, 3G gitu ya. Ambil contoh aja yang sederhana. Kalau Anda sakit demam, biasanya kan kadang kalau demam itu kita minum obat penurun demam atau obat penahan rasa sakit ya, atau istilahnya analgesik. Nah, nggak mungkin Anda pergi ke bukan pergi ke apotek, jangan ke apotek. Kalau apotek kemungkinan tahu. Pergi ke warung lah dekat rumah gitu, atau ke toko-toko kelontongan yang dekat rumah. Anda bilang bukan paracetamol, Anda bilang N-asetil P-aminopenol gitu ya. N-asetil P-aminopenol. Nggak ada yang ngerti justru. Mungkin Anda juga baru dengar sekarang ada nama obat N-asetil P-aminopenol. Nah, sebenarnya N-asetil P-aminopenol adalah paracetamol, tapi kan nggak mungkin Anda ngomong N-asetil P-aminopenol ke yang jaga warung gitu ya, atau yang jaga toko kelontongan dekat rumah. Saya lagi demam nih, cari N-asetil P-aminopenol. Pasti jawabannya nggak ada. Walaupun mungkin di raknya itu ada Bodrex gitu ya, ada Sanmol gitu. Nah, ini sebenarnya Bodrex, Sanmol isinya ya paracetamol. Paracetamol ya N-asetil P-aminopenol tadi. Ya itu sebenarnya sama kayak 5G, IMT 2020. Anda mungkin kalau ke toko pergi ke toko handphone, kemudian Anda bilang, saya mau beli handphone yang ada standar IMT 2020-nya gitu, nggak akan ada jawaban handphonenya ada ya. Tapi kalau Anda bilang ke toko handphone, Anda bilang, saya mau beli handphone yang ada 5G-nya, nah insya Allah akan dikasih handphone yang ada 5G-nya. Sekarang kan sudah mulai banyak tuh, dan juga harganya sudah mulai murah lah, kira-kira seperti itu. Nah, Cina ini sebagai salah satu negara yang sangat pesat kemajuan 5G-nya. Kemarin mungkin saya sudah cerita di mana 5G Cina ini di produk-produknya agak-agak dilarang di Amerika dan negara-negara sekutunya ya. Karena isu keamanannya itu sebenarnya isu yang dibuat-buat saja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kita tadi lihat seperti apa 5G ini membantu industri pertambangan di Cina. Kalau Anda lihat video-video tadi sebenarnya ada detailnya ya, ada video yang lebih detail lagi. Satu orang di operator tadi ya, operator eskavator itu dia bisa handle sampai dengan, kalau nggak salah kalau untuk eskavator bisa handle sampai 5 eskavator. Satu orang. Kemudian kalau hauling, satu orang bisa handle 15 truk untuk hauling, untuk angkut batu bara. Bayangkan dengan sedikit orang mereka bisa mengeruk tambang yang sebesar itu. Sehingga sangat efisien sekali pemakaian sumber daya manusianya, tapi tambangnya akan sangat produktif. Tadi kita lihat ya, kecepatan hauling yang tadinya 15 km per jam, jadi meningkat ke 30 km per jam. Itu kan luar biasa sekali, 2 kali lipatnya. Ya, ini membuat industri tambang tadi menjadi lebih tinggi kinerjanya, dan juga hasil produksinya menjadi lebih banyak dan juga mungkin lebih baik kualitasnya, karena memang jauh lebih cepat dalam proses hauling dan juga miningnya.
Nah, tentu saja ini nggak mungkin terjadi kalau tidak didukung oleh pemerintah. Jadi Cina ini selain riset and development yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset termasuk kampus, juga pemerintahnya mendukung itu dan mempromot penggunaan 5G ini di berbagai macam bidang. Jadi kita bisa meniru hal ini sebenarnya dari negara Cina. Bukan dalam artian ini saya ada promosi ataupun jadi apa ya, agent gitu dari Cina, enggak. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan kepada Anda benar-benar murni, ini adalah knowledge, adalah ilmu pengetahuan yang harus Anda akuisisi, karena kedepannya 5G akan digelar sebentar lagi di IKN. Ya, siapa tahu saja Anda bisa dapat opportunity atau dapat kesempatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dalam implementasi 5G di IKN. Jadi bukan hanya jadi penonton. Anda jadi penonton saja, Anda orang Kaltim, terus yang ngerjakan sumber daya manusia yang ada di Jawa gitu, kan rasanya gimana ya? Rasanya tuh jadi penonton di negeri sendiri tuh kayak dijajah akhirnya. Jadi ya dengan adanya adopsi teknologi-teknologi baru yang seperti ini, saya sih berharap ketika Anda nanti lulus atau mungkin sebelum lulus Anda sudah bisa dapat kejelasan nasib Anda akan bekerja di mana gitu. Jadi tolong buang jauh-jauh dalam pikiran Anda kalau saya jualan di endorse oleh Huawei ataupun oleh pemerintah Cina, itu benar-benar tidak ada sama sekali. Ini semua murni untuk memberikan Anda teknologi terupdate lah, the latest teknologi yang bisa kita sampaikan. Tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mengajarkan ini. Sekali lagi, ini termasuk yang eksklusif lah, termasuk yang wow gitu ya buat Anda. Kalau di posisi Anda juga saya akan mengejar hal-hal yang seperti ini. Jadi waktu saya kuliah dulu juga modelnya kalau ada teknologi terbaru ya saya akan kejar gitu. Karena saya tahu bahwa itu nanti bermanfaat buat saya di masa depan. Oke, termasuk Cina. Kenapa Cina mengejar 5G? Karena mereka yakin bahwa teknologi ini memberikan banyak manfaat untuk mereka ya. Makanya implementasi 5G ini betul-betul dikejar, di accelerate pace-nya agar ini bisa memberikan manfaat buat negaranya mereka. Nah, tadi kita sudah sempat sedikit dengar ya, apa sih yang diharapkan dari adanya 5G? Pertama, throughput yang besar. Throughput yang besar, kita tadi lihat tambang tadi, ada banyak unmanned vehicle atau kendaraan yang tanpa awak, tanpa ada manusianya di dalam, semua dikendalikan dengan remote itu. Beberapa juga dikendalikan dengan robot. Ya tentu saja ini perlu bandwidth yang cukup besar. Bayangkan selain ada sensor, ada kamera, juga ada kontrol yang harus dilakukan ke peralatan-peralatan tadi. Bayangkan kalau misalkan kita aja buat streaming YouTube tadi ya, ada yang bilang suaranya jelek gitu, patah-patah atau pecah-pecah. Nah, buat streaming YouTube aja suaranya pecah-pecah gitu. Itu tadi kan untung ada teksnya. Untuk streaming YouTube pecah-pecah, padahal kita juga ngirim data ya, maksudnya ada kegiatan yang lain selain streaming YouTube gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan untuk streaming YouTube aja jelek gitu, gimana ya kita pakai buat kendali atau buat kontrol atau buat kegiatan yang lain di tambang tadi. Ya bisa-bisa bubar tambangnya. Jadi dengan adanya throughput yang besar, maka kita bisa melakukan banyak hal. Ya, anggap saja throughput ini seperti lebarnya jalan tol. Jalannya besar, bebas hambatan, itu mau digeber seberapapun speednya ataupun kecepatan, kalau anggap di sini kecepatan paket data gitu, nggak ada masalah, nggak akan ada traffic, nggak akan ada kemacetan di dalam bandwidth yang ada, kanal yang ada. Nah, berikutnya
ultra large connection. Kita tadi lihat banyak sekali unmanned vehicle, banyak sekali kamera yang digunakan, banyak sekali sensor yang dipakai, terus juga kontrol. Satu orang tadi bisa mengontrol sekian kendaraan gitu. Kemudian juga ada dashboard yang muncul di layar manajemen, di layar HSE officer misalkan. Ya ini kan pasti koneksinya banyak, nggak cuma satu saja. Koneksinya banyak dan remote ya tadi jaraknya dari HQ, dari headquarter, anggap aja tadi HQ-nya. HQ ini biasanya satunya huruf besar lah. Dari headquarter ke tambang tadi 1000 km. 1000 km itu berapa kali Samarinda Balikpapan PP? Kalau Samarinda Balikpapan anggap 150. Ya, berarti sekian kalinya untuk Samarinda Balikpapan. Dari HQ sampai ke tambang itu jaraknya ke mining, ke tambangnya itu 1000 km. Bayangkan jauh banget. Jadi ini bisa pakai 5G buat mengcover jarak sejauh itu. Ya tambang juga kan coveragenya besar, nggak ada tambang itu yang kecil-kecil. Tadi kita lihat tambangnya segede-gede gitu. Ada lubang-lubangnya, ada patternnya, ada alur buat kendaraan lalu lalang di tambang tersebut. Nah kemudian selain banyaknya koneksi yang muncul, juga ini yang sangat penting. Ini juga kunci untuk kendaraan-kendaraan yang unmanned. Atau istilahnya autonomous car. Autonomous vehicle atau autonomous car. Ya, ini kunci yang paling penting. Ya karena kalau kita ngerem, kalau latensinya tinggi, kita nginjak pedal rem di HQ, ini kita ngerem gitu. Katanya jalan gitu ya, jalan dari sini sampai ke mobil yang ada di sini misalkan. Kalau lambat, ya mobilnya sempat nabrak duluan. Makanya dia perlu latensi yang sangat rendah. Latensinya di bawah 1 milisecond. Ini kalau main Mobile Legends, wah enak sekali nih, nggak ada nge-lag-nya sama sekali. Bisa dipastikan Anda nge-push rank enak kalau misalkan pakai 5G. Mudah-mudahan ya 5G bisa digelar juga cepat di Samarinda. Jadi salah satu tujuannya kalau dia pakai unmanned atau autonomous vehicle, begitu ada pengereman yang dikirim misalkan dari HQ kontrolnya ke kendaraan, ini kendaraannya bisa stop sebelum menabrak penghalang misalkan di depannya. Jangan remnya ditekan di sini, direm, 10 menit kemudian baru nyampe ke mobil ya, bablas mobilnya sudah nabrak halangan di depannya. Jadi kenapa perlu ultra low latency? Seingat saya sih di bawah ini untuk 5G, di bawah 1 ms targetnya. Ya karena ini tadi kebutuhan untuk autonomous atau unmanned vehicle ketika dikontrol itu bisa lebih safe. Ya alasan paling pertama pastinya tadi sudah kita dengar ya dari awal, alasan utama mereka menggunakan teknologi ini adalah untuk keselamatan, karena berapapun jumlah hasil produksi tambang, berapa miliar pun dana santunan yang bisa diberikan oleh perusahaan, pastinya tidak akan pernah bisa menggantikan nyawa satu orang pun. Jadi sekali lagi safety penting. Kalau Anda masih muda, ya mungkin memikirkan bahwa nggak penting,
pakai helm, orang lo cuma ke depan gang saja, ya siapa tahu Anda ketabrak semut gitu ya, kemudian semutnya di atas tronton, ya bisa jadi almarhum Anda, walaupun mungkin cuma keluar gang gitu, pinggir jalan, gang depan rumah, cuman buat beli something itu, tiba-tiba ada tronton yang bablas remnya gitu, blong remnya, Anda nggak pakai helm, ketabrak, kepental, kepalanya duluan nancep ke tanah, ya bye-bye gitu. Nah itu mungkin tidak terpikirkan kalau masih muda, biasanya malas ya untuk pakai helm atau safety. Nah ini di negara-negara maju mereka safety is number one, karena ya nyawa itu tidak akan pernah ada yang bisa membelinya, mau berapapun duitnya, seperti itu. Nah, apa visi dari standar IMT 2020 atau 5G oleh ITU? Yang pertama, kecepatan throughput tadi ya. Throughputnya itu bisa mencapai 10 gigabit per second. Asik kan kalau sampai 10 gigabit per second. Kalau handphonenya support 4K gitu, kita bisa nonton 4K di handphone tanpa nge-lag. Atau kita punya TV yang 4K, kemudian kita punya modem 5G gitu yang terhubung ke TV, maka kita bisa nonton 4K itu tanpa, atau streamingan 4K 4K itu tanpa lag lah, ibaratnya seperti itu. Jadi di 5G ini tadi kan kita jelas ya, throughputnya mintanya besar di sini. Throughputnya minta yang besar. Nah, throughput besar, targetnya adalah gigabit. Kalau Anda sekarang masih pakai 4,5G, ya ini saya ngerasakan sendiri ya, 4,5G kalau Anda pakai 4,5G ini bukan promosi, sekali lagi saya nggak ada di endorse ataupun dibiayai sama Excel. Berkali-kali saya coba speed test 4,5G-nya Excel ini di rektorat ya, di depan di tiang bendera itu ya, yang tempat banyak Pokemonnya itu. Kalau Anda main Pokemon Go, di situ banyak Pokemonnya, nggak tahu kalau sekarang itu bisa mencapai 100 Mbps kalau di speed test. Saya berapa kali nyoba speed test di situ nyampe segini pakai Excel. Nah, untuk 5G targetnya ini. Targetnya gigabit GBE. Gigabit ya, sama dengan gigabit Ethernet lah kalau sudah mainnya ini di ini visinya, targetnya. Saya memang berapa kali saya lihat di berita untuk 5G tes kayak Excel, kemudian Telkomsel, Tri, operator Tri, mereka udah tes semua untuk 5G, dan mungkin mereka yang termasuk menggelar pertama untuk layanan 5G itu rata-rata ya gigabit semua. Kemudian koneksi, nah ini jumlah yang terkoneksi. Jumlah yang terkoneksi dalam 1 kilometer persegi. Jadi kalau misalkan ini 1 kilometer persegi ya, 1 km kali 1 km lah, anggap aja gitu. Maka ada 1 juta. 1 million ini 1 juta. 1 M. 1 juta koneksi dalam 1 kilometer persegi. 1 km persegi.
tadi kan di video sudah disampaikan juga, mereka banyak menggunakan sensor, mereka banyak menggunakan kamera, mereka banyak menggunakan kontrol sebagai upaya agar proses yang mereka amati dari pertambangan mereka itu bisa holistik, bisa menyeluruh, bisa ngelihat keseluruhan, bahkan sampai detail yang terkecil. Ya. Mereka harapannya seperti itu tadi. Ya berarti koneksinya kan banyak. Nah, itu bisa diakomodir kalau mereka mengimplementasikan 5G. Kemudian tadi ini sudah saya sebut, low latency, targetnya di bawah 1 milisecond, ultra low latency. Kenapa? Karena ya tadi contohnya, kendaraan tadi, unmanned vehicle tadi. Agar kalau ngerem ya beneran ngerem, jangan sampai bablas, datanya baru nyampe, mobilnya baru ngerem setelah nabrak, itu kan nggak lucu. Apa saja yang dimungkinkan kalau kita punya traffic yang cukup besar? Nah, tadi juga sudah dicontohkan ya. Kita bisa pakai VR. Kita bisa pakai VR seolah-olah kita berada di pertambangan. Kemudian di tangan itu ada kontrolnya. Biasanya kalau kita mainan game-game VR ya, entah main game yang FPS gitu, main game tembak-tembakan, ya, seolah-olah kita pegang senjata. Nah, kalau di pertambangan tadi seolah-olah dia pegang kontrol ini, kontrol ekskavator gitu. Kemudian kacamata VR-nya itu digantikan dengan kamera yang ada di mobil ekskavator atau mobil buat hauling tadi. Nah, itu mereka lihat seperti itu. Kemudian juga di headquarters, mereka ya tentu saja semua pakai cloud. Pastinya mereka tuh ada cloud-nya. Gitu. Ada cloud-nya yang mana data-data maupun alat bantu seperti AI ini pasti akan digunakan gitu untuk entah untuk proses inspeksi ataupun untuk membantu misalkan track kendaraan ya, track kendaraan itu bukan hanya pakai GPS tapi juga bisa dibantu dengan menggunakan vision lewat AI gitu. Jadi siapa tahu aja ada jalanan yang patah atau jalanan yang rubuh di tambang. Nah, itu kan kalau kita pakai GPS saja, GPS loh cuman garis virtual sebenarnya dalam sebuah peta. Kalau kita bikin garis gitu ya, garis buat track mobil berdasarkan koordinat GPS. Tapi itu kan tidak mewakili mata ya. Kalau kita embed dengan vision, dengan AI tapi arahnya vision, maka vision ini bisa kita pakai untuk melihat kondisi jalanan. Membantu kita, maksudnya membantu operator eskavator atau operator hauling untuk melihat jalanan. Agar mobil tadi aman ya jalannya. Walaupun mungkin di situ sudah nggak ada lagi manusianya ya, minimal asetnya nggak ini ya, aset tadi kendaraan, asetnya nggak kena accident gitu. Kalau asetnya kena accident ya pastinya nanti akan rugi juga mereka, terhambat lah itu proses hauling maupun proses mining. Nah mereka juga mendevelop tadi mobil-mobilnya itu bisa saling terkoneksi ya, connected car, atau juga mungkin proses intelligent manufacturing. Nah tadi yang video yang terakhir ini ada tentang intelligent manufacturing sebenarnya, yang terkait air baku ya kalau nggak salah tadi. Nah kalau yang ditambang tadi, mobil-mobil tadi sebenarnya saling terkoneksi satu sama lain. Kita lihat tadi mobilnya rapi gitu ya, hauling gitu, jaraknya hampir-hampir sama, semua seragam. Nah kalau manusia mungkin agak susah untuk seragam. Biasanya kadang ada yang pingin duluan, ada yang nginjak gasnya terlalu kencang, ada juga yang sukanya benar-benar lambat gitu. Jadi kalau manusia mungkin kurang seragam, tapi kalau di dalam robot AI ataupun diatur dengan menggunakan sistem tadi bisa seragam. Nah, kemudian terkait dengan koneksi, ya ini nanti diperkirakan di tahun 2025. Ini
ada 1000 billion. Billion ini berarti miliar. Miliar. Ya mungkin bukan hanya handphone atau bukan hanya smartphone maupun tablet ya, bisa jadi ada yang lain. Kalau tadi kita lihat perangkatnya ada kamera misalkan atau sensor-sensor IoT. Jadi kalau di smart city itu ada sensor IoT yang dipakai untuk sensor city, itu juga jumlahnya bisa banyak dan juga bisa menggunakan koneksi ini sebenarnya. Nah, kembali ke VR, AR, dan MR ya, mixed reality kalau MR, kalau AR ini augmented, kemudian untuk VR adalah virtual reality. Ketiganya ini tentu saja memerlukan koneksi yang sangat cepat gitu ya, agar apa ya, istilahnya itu seamless. Seamless itu apa sih kalau di Indonesia? Mulus lah. Gambar ataupun visualnya itu bisa mulus gitu, nggak patah-patah, nggak nge-lag gitu. Nah, dengan 5G diharapkan ini bisa disupport ya, penggunaan dari AR, VR, dan MR ini. Share saya sudah terlihat lagi? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan 5G dipakai untuk mensupport aplikasi-aplikasi VR, AR, MR. Mungkin untuk aplikasi VR atau virtual reality ini yang juga bermanfaat untuk telemedicine. Jadi beberapa teknik kedokteran itu bisa diimplementasikan dengan penggunaan virtual reality. Saya pernah lihat beberapa film itu dia melakukan simulasi operasi gitu dengan menggunakan VR. Nah, ini juga bisa dibawa, bukan hanya simulasi sebenarnya. VR ini kita bisa bawa ke ini ya, telemedicine gitu. Kita bisa mengendalikan peralatan medis dari jarak jauh, kemudian dibekali dengan kamera mungkin di tempat pasien, kemudian tangan ini dipakai untuk mengendalikan peralatan medis. Nah, ini kameranya akan terhubung dengan kamera, sehingga dokter bisa melakukan operasi dari jarak jauh. Ya mungkin operasinya bukan operasi yang betul-betul vital, dan biasanya juga tidak dokternya jarak jauh kemudian pasiennya sendirian, enggak. Jadi enggak separah itu. Jadi dokter yang ahli misalkan ada di Jakarta gitu ya untuk mengoperasi, kemudian di Samarinda mungkin ada dokter-dokter yang baru belajar gitu. Nah, dokter ini yang tetap akan mendampingi pasien. Jadi pasien itu nggak dilepas gitu aja. Jadi jangan Anda berpikiran kalau telemedicine itu pasiennya dilepas gitu aja. Ada dokter pendampingnya juga tetap di lokasi. Ya anestesia pasti ada di lokasi kan, dokter yang bius itu. Kemudian mungkin juga ada perawat dan juga ada petugas medis yang lain. Jadi tolong jangan Anda pikir bahwa kalau telemedicine cuma ada pasien sendirian, kemudian dokternya remote. Enggak gitu. Nah, tadi kita bisa lihat juga di pertambangan ya modelnya sebenarnya kalau layar operatornya tadi, layar laptop ataupun layar PC yang dipakai untuk
mengendalikan eskavator atau hauling tadi dirubah ke dalam model VR, maka itu ya jadi kacamata VR. Ya ini contoh Oculus Rift dan Touch ini rasanya produknya siapa? Google ya, Oculus. Ya ini salah satu produk VR. Kemudian augmented reality, ya ini juga banyak dikembangkan juga oleh mahasiswa-mahasiswa kita buat tugas akhir macam-macam udah judulnya. Nah ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk proses ini ya, pembelajaran. Ya yang ngambil tugas akhir itu juga sebenarnya banyak dipakai untuk proses pembelajaran. Jadi kalau kita mau ngajarin adik-adik kita jenis-jenis binatang misalkan atau jenis-jenis kendaraan gitu, kalau dilihat di buku gitu aja kan nggak seru ya. Tapi kalau kita bangun modelnya dengan menggunakan AR, begitu misalkan AR-nya jadi, kita embed kodenya ataupun triggernya di buku, begitu bukunya kita scan dengan aplikasi AR kita, maka akan muncul model 3D-nya. Ya bisa juga mungkin ada narasinya, atau ada lagunya, atau ada suara, misalkan hewan ya ada suara hewan, ada mobil ya ada bunyi mobilnya di situ. Nah, itu menarik gitu loh. Jadi bukan buku yang membosankan ya, bukan buku yang dilihat seperti itu aja, ada gambar ya sudah gitu kita baca informasinya. Nah, kalau dengan AR kita bisa mengembed buku ini dengan berbagai macam simulasi, bisa kita tambahkan audio visual juga, kita bisa tambahkan audio juga buat mendukung visual yang ada. Nah kemudian ini yang mungkin lagi ngetren juga sekarang, mixed reality. Mungkin ada beberapa dari Anda yang pernah lihat di YouTube, ada bangunan itu dikasih mixed reality, tiba-tiba bangunannya apa ya? Ada yang saya lihat itu kayak kereta api gitu, seolah keluar kereta apinya dari bangunannya. Nah ini namanya mixed reality. Ini sebenarnya kadang pakai laser, pakai proyektor laser, jadi kelihatan seperti seolah-olah nyata, padahal ini cuman video. Nah, di beberapa bandara, contoh bandara mana ya? Bandara Jogja. Kalau Anda ke Bandara Jogja yang baru, Jogja International Airport, ada taman pintarnya lah, atau ruangan pojok pintar gitu ya, bukan di pojok juga, ruangannya agak di tengah gitu. Itu ada mixed reality juga. Begitu kita masuk, di depan itu ada semacam kayak kolam ikan. Ada, jadi di depan pintu masuknya itu, kalau kita ini pintu masuknya ya, nah di depannya itu ada sebidang kolam virtual lah, mixed reality ini. Jadi kalau kita injak di sini, nanti dia ada riak airnya gitu, ada riak air. Ada ikannya kok. Di sini juga, maksudnya ikan virtual kayak gini ya, kayak model paus gini. Ya ini dari proyektor yang ada di atasnya. Jadi ini diproyektorkan di atasnya. Nah, siapa tahu Anda suatu saat pergi jalan-jalan, ketemu hal yang seperti ini di airport, ya dinikmati saja. Kalau di Bandara Jogja, selain ada mixed reality ini, juga kita bisa menikmati pakai ini ya, skuter elektrik atau e-skuter gitu. Jadi ya seru lah. Traveling itu membuat mindset kita terbuka, dan kita juga bisa mencoba, dan traveling juga bisa membuat kita mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini adalah requirement yang diperlukan untuk VR. Kita sampai jam berapa ya? Jam 16.30 kayaknya. VR, kalau yang advance VR, ini dalam 3-5 tahun ke depan perlu throughput-nya sebesar ini. Bayangkan ini throughput-nya udah gigabit GBE. Ya kalau GBE ini hanya bisa disupport oleh 5G. Kalau wireless.
Nah, untuk yang sementara ini, yang sekarang, VR yang sekarang kalau Anda beli kacamata VR atau Anda rubah handphone Anda menjadi VR Google gitu, ya ini yang digunakan sekarang. Ya, ini masih bisa disupport oleh 4G. $200 ini juga 4G sebenarnya, atau 4,5G juga sudah ngos-ngosan. Ini sebenarnya bisa, tapi udah limitnya lah, udah ngos-ngosan. Ini nggak appropriate lagi gitu. Ini udah harusnya disupport oleh 5G juga. Ini baru akan ada di sekitar 2 tahun ke depan. Ya, kalau sampai Indonesia mungkin tambah 1 tahun lagi lah, 3 tahun. Yang ini juga tambah 1-2 tahun lagi. Ini mungkin yang paling sederhana. Ada di Google. Kita bisa bikin cardboard untuk VR Google ya. Jadi kita bisa bikin sendiri dari karton gitu, dikasih lensa. Ini kitnya banyak kok. Kalau Anda googling aja ada kok kalau mau bikin gitu ya. Atau kalau yang beli pun juga sudah lumayan banyak ya. Tinggal Anda masukkan handphone Anda, nanti Anda bisa main VR di handphone yang Anda rubah jadi kacamata VR ya. Kalaupun mau khusus buat VR ya bisa juga, tapi ya pastinya perlu biaya yang lebih besar. Ya, di sini kan ada biayanya, mulai dari harga $2 sampai dengan ribuan US dollar. Kalau Anda memang mau menikmati PC atau sistem yang benar-benar VR. Kalau Nintendo itu yang ada project VR-nya Nintendo Labo. Nintendo, kalau Anda pernah mungkin Nintendo Labo Project, kalau saya nggak salah sih Labo Project. Ya, Labo Project ini juga mainan kayak gini ya, main cardboard gini disusun-susun, tapi kita bisa bikin project VR dengan Labo projectnya Nintendo. Terus kita pegang switch kontrolnya itu, Nintendo Switch-nya itu buat mainan VR, buat game-game VR. Coba Anda cek, googling aja yang Nintendo Labo, itu ada salah satu scenes-nya itu VR. Nah, yang paling murah ini Cloud VR. Jadi semua proses kita serahkan di cloud. Nanti kita tinggal pakai end device-nya aja. Kita beli end device-nya, ya ini bisa lebih murah dengan end device-nya atau dengan gadget yang lebih sederhana, kita sudah bisa menikmati layanan VR. Gitu. Contoh kayak di AWS ini punya AR VR solution sebenarnya. Jadi kita bisa mendeploy AR VR solution di cloud-nya AWS. Kemudian hasilnya bisa dikirim ke peralatan ini. Jadi ini di tangan, ini Google-nya atau ini di kepala. Jadi ini yang terhubung ke cloud-nya AWS. Jadi contoh yang menyediakan cloud untuk VR ini contohnya AWS. Ini kok ngomong tentang VR ya, hubungannya tadi padahal cuma sedikit di sini. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan cloud VR dan VR sebenarnya yang high throughput perlu 5G network. Perlu 5G network. Yang di atas 200 megabit per second. Di dalam jaringan komputer itu agak aneh. 1, 10, 100 langsung lompat 1000 atau 1 giga.
1 megabit per second Mbps, kemudian 10 mega per second, 100 mega per second, 1000 atau istilah lain gigabit GBE, gigabit Ethernet atau gigabit per second. Nah, yang ada antara 100 sampai dengan 1000, termasuk di sini 200, ini sudah termasuk dalam GBE, gigabit Ethernet. Atau kalau hitungannya di rate-kan, gigabit per second itu masuk di atas 100 Mbps. Ini sekali lagi di jaringan komputer adanya kayak gitu hitungannya. 1, 10, 100 langsung ke gigabit 1 GBE. Saya nggak tahu kenapa dimodelkan seperti itu ya, tapi standarnya ya seperti itu. Standar yang berlaku. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini, hanya 5G network saja, jaringan yang berbasiskan 5G ini yang bisa sesuai dengan requirement untuk VR. Ya, kalau Anda ingin merasakan VR yang nggak nge-lag, kemudian VR yang seamless, yang keren experience-nya atau pengalamannya, maka Anda harus menggunakan 5G network untuk menggunakan aplikasi VR ini. Oke, kayaknya nih bisa kita lanjutin pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, saya rasa cukup sampai di VR ini ya. Sudah jam 16.35. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang mau nanya? Halo, halo. Berarti di Samarinda belum ada 5G ya, Pak? Belum ada. 5G, saya kalau nggak salah kemarin baca di berita di salah satu media massa itu, untuk Kalimantan Timur yang kebagian daerah sekitar IKN. Jadi daerah-daerah yang bersentuhan dengan kawasan IKN, Balikpapan, Kukar, dan mana tuh satu? Pasar ya. Ya itulah. PPU atau Pasar. Saya nggak tahu ya daerah yang sebelah sananya itu kena mana. Nah, itu akan dapat 5G duluan. Daerah sekitar IKN. Dan IKN-nya sendiri, daerah IKN-nya sendiri. Jadi Samarinda mungkin ya bisa jadi setengah tahunnya ataupun setahun kemudian baru dapat 5G. Anda bisa cek di situs-situs berita kok, ya, daerah mana saja yang akan dapat 5G duluan atau akan digelar 5G duluan. Pertanyaan yang lain mungkin? Perusahaan batu bara menggunakan jaringan 5G berbentuk lokal network. Kemungkinan ya, pakainya lokal. Buat jaringan lokal ya, bukan jaringan yang ada kayak operator seluler gitu ya. Kemungkinan sih 5G-nya itu untuk lokal. Sama kayak 4G LTE. Kita bisa pakai buat jaringan lokal juga sebenarnya. Nah, ini saya bicara merek lain. Mikrotik itu punya alat, punya device untuk kita bisa membuat jaringan lokal yang berbasis 4G atau LTE. Jadi tidak selalu jaringan 5G ataupun 4G itu digunakan untuk jaringan komunikasi ke smartphone. Kita bisa saja gunakan untuk jaringan lokal gitu. Kemungkinan besar sih untuk jaringan lokal. Tidak ada keterangan yang saya lihat di video maupun informasi lainnya mengatakan bahwa itu jaringan publik. Kemungkinan sih jaringannya private, tertutup. Kalau tertutup kemungkinan besar adalah local network. Bahaya juga kalau misalkan publik gitu ya, bisa disusupin orang gitu ya, selesai. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan kalau ada lagi yang mau nanya.
Saya Pak. Transmisi 5G hanya buat perangkat wireless? Iya, hanya buat perangkat wireless. Nggak ada kabel. Oke, tadi yang mau nanya siapa tadi? Saya Pak. Ya. Untuk dampak negatifnya Pak ya, mungkin kita melihat dari pengalaman sebelumnya awal mula 4G masuk ke Indonesia itu kan banyak yang menolak, katanya itu bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, untuk 5G ini apakah ada Pak? Semua itu pasti ada ya dampaknya terhadap kesehatan. Cuma kan apa ya? Tergantung kita aja lagi. Maksudnya kalau Anda memakainya berlebihan nih, biasanya yang mahasiswa nih suka kadang tidur di sebelah kepalanya ada smartphone-nya gitu. Bener-bener di sebelah kepala ya, bener-bener di sebelah kepala. Tidur dengan smartphone. Nah, itu pasti dalam jangka waktu panjang punya efek, punya pengaruh. Makanya kalau menggunakan handphone dalam jangka waktu lama kan juga tidak disarankan Anda pegang handphonenya ditempelkan ke telinganya. Anda bisa menggunakan headset, menggunakan yang wireless maupun yang wired. Segala sesuatu kalau digunakan secara berlebihan pasti jelek ya. Nggak usah, kita tidak perlu bicara sampai ke teknologi 5G atau 4G. Anda banyak minum air putih aja, kebanyakan itu juga akan berbahaya buat ginjal Anda. Jadi apapun yang berlebihan itu pasti punya efek yang buruk. Tapi kalau Anda memakainya dalam hitungan normal gitu, insya Allah akan aman. Apalagi mungkin Anda juga punya pola hidup sehat. Harusnya sih tidak ada isu transmisi dari perangkat-perangkat yang memancarkan gelombang radio tersebut punya efek terhadap badan Anda gitu. Jadi kalau itu udah keluar, pastinya ada sertifikat SARS atau sertifikat radiasi yang aman untuk di badan manusia. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan terkait 5G? Oh ya, saya ada kelupaan. Ini saya agak bingung ya, pesertanya banyak, tapi kok yang muncul di Huawei Huawei kelasnya itu nggak banyak gitu. Sebentar, mumpung. Nah, ini baru share screen saya kelihatan ya. Mungkin kalau ada yang trouble bisa WA saya atau Telegram ya. Di Telegram saja pakai Telegram Group. Siapa tahu masalah Anda juga sama dengan teman-teman Anda. Kalau ada tulisannya unassociate ini masih belum saya asosiatkan. Masih menunggu. Ini totalnya 55 orang yang terregister ya. Mungkin sama yang ini belum. Tapi kalau kemarin kayaknya di perkuliahan lebih banyak deh. Tolong kalau ada yang belum enroll, silakan enroll, nanti akan saya approve. Kemudian untuk materi video segala macam Anda bisa lihat di sini sebenarnya. Nah, ini sama aja, cuman dia membawakannya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mudah dipahami kok. Ada teksnya juga di bawah, kemudian kalau saya ngerasa bahasa Inggris orang ini kelambatan, ya, jadi saya cepatkan sekitar 1,5 antara 1,5 dengan 1,25 kalinya. Jadi ini kalau Anda yang ngerasa kecepatan juga bisa dilambatkan. Tapi kalau saya sih ngerasa lambat orang yang ngomong. Jadi silahkan diatur ritme dari naratornya di sini atau pengajarnya lah ibaratnya. Ya sama aja, bahannya kan sama. Jadi Anda bisa belajar lewat sini dan juga Anda bisa belajar dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak.